Kali ini gue coba jelaskan tentang jaringan komputer pengalamatan IP address. Pengalamatan IP address itu penting banget ya, basic di dalam jaringan komputer, jadi harus paham dan benar-benar paham. Jadi agar jaringan yang kita buat itu dalam broadcastnya itu bagus kualitasnya, seperti itu ya. Kebutuhan akan IP address itu tergantung dari banyaknya perangkat yang digunakan di dalam satu instansi. Dalam satu instansi kan berbeda-beda ya perangkat yang membutuhkan koneksi dengan jaringan. Ingat, perangkat yang dibutuhkan dalam koneksi jaringan itu tidak cuma komputer, laptop ataupun PC ya. Di sini ada banyak. Kalau di kantor, contohnya adalah printer, mungkin CCTV, atau bisa juga handphone. Tiap-tiap karyawan yang terhubung menggunakan jaringan WiFi kantor juga itu kan membutuhkan IP, seperti itu ya. Oke, tiap IP yang dipakai pasti jumlah IP-nya akan berkurang, jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara optimasi jumlah IP, ya kan? Kalau kita asal-asalan menyebabkan broadcast-nya sangat besar, seperti itu. Contoh kita lihat di sini di bagannya, kita lihat contohnya di sini kan ada 3 kelas yang digunakan dalam pengalamatan IP, kelas A, B, dan C. Kelas C ini selalu dimulai dengan 192 rentangnya sampai dengan 223. Ya, seperti itu. Di mana sih cara mengalamatkan IP? Ya tentu di adaptor, network adaptor dong, ya kan? Bisa kita lihat di sini contoh open network, seperti itu ya. Nah, di bagian Ethernet, lalu change adaptor. Kalau kita menggunakan OS lain sama aja konsepnya, tetap di IP itu menempel di adaptor Ethernet, seperti itu. Ya, karena saya menggunakan WiFi, saya pilihnya yang ini ya, tergantung. Kalau misalnya LAN, berarti pilih yang jalur LAN, Ethernet. Kalau kita lihat di bagian properties, di sini tentunya kita bisa pilih protokol TCP/IP ya. Di sini protokol TCP/IP 4 yang saya pilih, lalu properties. Nah, disinilah tempat kita mengalamatkan IP yang statik ya. Kalau untuk IP dinamik berarti kita bisa mulai dari server DHCP-nya. Kalau untuk yang statik, nah di sini ya, di sini kita bisa dimulai dari angka sesuai dengan kelas yang akan kita gunakan. Contoh kelas C dimulai dari 192. Itu adalah kelas C. Saya contoh gini. Oke, nah ini adalah kelas C. Nah, subnetnya ini tergantung dari subnetting. Maka kalau kita lihat di bagannya ya, di bagan ini kita lihat di sini. Nah, contoh ya, dalam konsep pengalamatan kelas C, default dari subnet smart kalau tidak dilakukan subnetting, maka jumlah IP yang bisa didapatkan adalah 254 saja. Hanya 254 IP yang bisa kita dapatkan, seperti itu. Kalau kita menggunakan kelas C dalam satu network ya, ini kita bisa lihat network, lalu host, kita lihat di bagian sini. Berbeda network, otomatis jaringan akan tidak bisa berkomunikasi kecuali ditambah alat yang namanya router, seperti itu. Di kami, LPK IT Komputer juga menyelenggarakan nih ya untuk kelas jaringan. Alat-alatnya juga lengkap, ada router Cisco dan router Mikrotik dan alat-alat yang lainnya kita bisa praktek secara offline. Silakan jika ingin mendaftar di alamat itkomputer.com, seperti itu. Lanjut nih ya, kita akan coba bahas lebih detail tentang IP. Nah, di sini kita mulai lihat 192 sampai dengan rentang 223 itu adalah kelas C, dan kita hanya bisa mendapatkan untuk hostnya adalah sebanyak 254 host, seperti itu. Jadi kalau andai kata nih saya coba menggunakan simulasi dari paket tracer seperti ini, ya, misalnya anggaplah ini adalah switch, ya, lalu di sini adalah komputer-komputer yang terhubung ke switch di sini. Oke, nah seperti ini ada laptop lah contoh seperti ini. Nah, ini
Kalau kita menggunakan kelas C, oke. Nah, seperti ini contoh. Nah, seperti ini. Terus misalnya contoh ditambah, walaupun ditambah switch lagi seperti ini ya. Contoh, oke, dan switch sama switch bisa saling terhubung dengan menggunakan cross cable seperti itu. Oke, ini kita lihat nih contoh seperti ini, anggap seperti ini. Nah, ini tetap aja jumlahnya tetap aja sebanyak 254 ya, total jumlah dalam satu network ya sebanyak 254 seperti ini. Kita bisa lihat nih contohnya aja tuh ya. Nah, terus misalnya kita nambah switch lagi, tetap aja yang bisa dihasilkan sebanyak 254. Anggap contoh seperti ini. Nah, tuh ya, saya akan coba alamatin. Nah, seperti itu. Contoh nih ya, kita lihat 192, 168, dan 11. Lihat di rentang di depannya saya mulai dari 192, itu berarti adalah kelas C. Oke, kita lihat lagi di bagian ini. Oke, sama. Oke, ini 192, 168, 12. Seperti itu. Terus sampai sebanyak 254, 192 misalnya, 168 misalnya, terus 1, oke, 3 gitu. Oke, nah ini yang disebut dengan network ya kan, ini yang disebut dengan network. Oke, ini adalah 255, 255, 250, dan ini yang disebut dengan host ID, dan ini disebut dengan network ID. Harus dalam satu network agar bisa terhubung ya. Harus dalam satu network agar bisa terhubung. Lalu di sininya juga sama nih, anggap ya, bisa kita coba lagi. Kita alamatin lagi di bagian ini. Oke, kita teruskan nih contoh 192. Oke, seperti ini. 192, 168 ya, 14. Ingat, network ID-nya harus sama dan host ID-nya harus beda. Ya, network ID-nya sama, ingat, dan host ID-nya harus beda. Itu disebut dalam satu segmen atau dalam satu network. Lalu kita coba nih, apakah ini dan ini bisa terhubung. Oke, kita bisa coba kirim paket di sini. Ini dan ini dulu deh. Oke, sukses ya, bisa terhubung. Ini dan ini, kita coba lihat. Sukses ya, bisa terhubung. Kalau dia beda network, anggaplah ini saya coba bedain network. Seperti ini contoh, 192, 168, 21. Nah, berarti di sini kan udah beda network ya. Oke, ini adalah udah 2 ya, 192, 168, 21. Nah, kita coba ping lagi ke sini ya. Kita coba ping ke sini, apakah dia berhasil? Ini saya hapus dulu. Saya coba ya, kirim paket dari sini ke sini. Kita lihat. Failed, berarti tidak berhasil. Kenapa? Alasannya karena beda network. Oke, karena beda network seperti ini. Tuh, beda network. Bisa sih kita atasi dengan menggunakan router tambahan agar bisa terhubung antara network 1 dan network 2 yang berbeda seperti itu. Oke, lanjut nih tentang pengalamatan IP address ya, tentang pengalamatan IP address. Di sini kita lihat kelas C dalam satu network hanya menghasilkan 254 IP untuk hostnya. Nah, kalau andai kata kita lebih dari sebanyak 254, kita punya dua pilihan. Pertama, kita tambah satu perangkat yang disebut dengan perangkat router agar kita tetap menggunakan kelas C, atau kita upgrade menjadi kelas B, atau di-upgrade menjadi kelas B. Oke, nah belum saya bahas tentang subnetting, belum ya. Saya masih bahas menggunakan default subnet MAC. Oke. Nah, kalau di kelas B, ini kalau tidak di subnet, ini broadcast-nya nih bisa sampai 65.534. Banyak banget ya. Kalau andai kata kita hanya butuh misalnya 500 pengalamatan IP, tetapi menggunakan kelas B,
Ini mubazir. Apalagi kalau kita tidak lakukan subnetting. Kita menggunakan default subnetnya, misalnya contoh nih 255 255 00. Ini kan berarti default subnet. Dia akan nge-broadcast sebanyak 65.534, ya kan? Oke. Ini di dalam uh, network, ya kan, network transmisi, network antar satu perangkat dan perangkat yang lain, ini tidak bagus. Oke, ini tidak bagus. Mau lebih bagus, maka mau nggak mau kita harus menguasai ilmu subnetting. Nah, kita akan mencari berapa default subnet mark, ya, kayak berapa. Oke lah, kalau misalnya kita kelas C, misalnya kelas C kita nggak subnet nggak masalah, tetapi kalau kelas B dan kelas A ini wajib untuk dilakukan subnetting. Bayangkan kalau kelas A tidak di subnet, ini defaultnya ini adalah 255.000, lalu host per networknya sebanyak 16 juta, seperti itu. Yuk, bagaimana ya cara melakukan subnetting? Yuk, bagaimana cara melakukan subnetting? Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelum lanjut, baiknya di subscribe terlebih dahulu dan di like dan di lonceng. Terima kasih. Ayo kita lanjut melakukan bagaimana melakukan teknik subnetting. Teknik subnetting sebenarnya kita hanya main di bagian ininya aja, dan ini simple sebenarnya, nggak terlalu sulit ya untuk melakukan subnetting asal kita mengetahui konsepnya. Subnet sama aja kalau kita di dalam dunia teknisi komputer, kita mungkin kenal dengan partisi. Hard disk, oke, hard disk sudah tahu ya, perangkat hard disk. Itu jika besar sekali, misalnya contoh kita punya hard disk HDD, besarnya itu 1 tera. Jika tidak di subnet, maka motornya akan membaca sebesar 1 tera. Maka perlu bagaimana dilakukan subnet, mirip-mirip dengan seperti konsep HDD, yaitu melakukan partisi. Maka kita kenal hard disk dipartisi menjadi beberapa drive, yaitu drive C, D, dan seterusnya, agar performanya lebih bagus. Begitu juga tentang pengalamatan IP, perlu dilakukan subnetting jika kita menggunakan alamat di kelas A dan B. Juga di kelas C, juga bisa kita melakukan teknik subnetting. Ini saya akan jelaskan lebih detail nih mengenai teknik subnetting. Kita lihat di sini, di bagannya nih kita lihat. Saya sudah lihat di sini ada saya coba di sini ada notepad ya, ada notepad. Ini kita lihat. Oke, saya mempunyai 24 bit. 24 bit di sini kita lihat 255, 255, 255, dan ini satu. Satunya ada 8. 8 kali 3 berarti kan 24 ya. Oke, network ID-nya nih 255, 255, 255. Oke, di sini kalau dia masih 0, di sini kalau dia masih 0, oke, berarti network ID-nya masih 255, 255, 255, 0. Ya, kalau dia ininya berarti disebut kode cheese-nya ini /24. /24. Bagaimana kalau kita hanya butuh nih dalam kasus seperti ini? Bagaimana kalau kita hanya butuh 62 IP saja menggunakan kelas B? Kita hanya butuh 62 IP dan saya ingin melakukan subnetting di kelas C. Sebenarnya simple aja. Rumusnya kita bisa lihat di bagian ini, kita hanya perlu memberikan angka bit 1. Contoh nih ya, saya akan memberikan bit 1. Berarti kan di sini ketika saya memakai bit 1-nya 2, berarti kan sisa 0-nya menjadi 6 digit kan ya. Oke. Nah, di sini kita lihat kalau kita menerjemahkan nilai 8 bit ini yang isinya 122, maka ini kan sebenarnya nilainya jadi 192. Bisa kita lihat lagi turun di sini, ya. Oke, anggap di sini kan berarti 00 semua ya, seperti itu. Ini 0.
Nah, ini no, ini konsepnya lebih gampang mencari network terlebih dahulu ya. Ini mencari network terlebih dahulu nih. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini satunya kan ada dua ya. Oke. Nah, di sini ketemu dong, berarti 128 tambah 64. 128 tambah 64 itu berapa? 128 tambah 64 itu adalah 192. Berarti kita bisa menemukan yaitu networknya adalah 255.255.192 yang kita isi di bagian ini nih. Kita bisa isi di sini nih. Oke, kalau di adaptornya kita bisa isi di bagian sini nih. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa isi. Ya, nih seperti ini contoh 192.68.1 misalnya 1. Nah, di sininya bukan lagi default karena tadi kita udah cari, berarti di sini 192. Nah, seperti itu ya, berarti ini adalah 192. Itu namanya kita sudah mensasar. Dan berapa alamat yang bisa kita terima kalau kita melakukan ini, karena kita sudah mempartisinya, berarti alamat IP yang dihasilkan ini sebanyak, ya, alamat IP yang dihasilkan ini sebanyak 62. Tadi kan kita sudah menghitungnya ya, sebanyak 62. Loh, dari mana ya? Kok bisa dapat 62? Konsepnya sederhana. Kita lihat di bagian ini, berarti ya, karena ini 8, semuanya kan ini ada 8 bit, 8 ya, 8 bit ya, kan dipakai 2 ya. Tapi tetap kan ininya ada 8 bit, 1, 2, 3, terus ada 8. Dipakai 2. Berarti nolnya tinggal 6. Sama dengan berarti adalah kita bisa lihat di bagian-bagiannya. Oke, bisa kita lihat. Rumusnya adalah 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. Oh iya, udah berarti bukan pangkat 8 lagi karena sudah terpakai 2 kan tadi. Berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Nah, kita bisa lihat di sini 2 pangkat 6 menggunakan kalkulator ya. Kita lihat di sini kalkulator. Oke. Nah, kita lihat di sini berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, rumusnya adalah 64 dikurang 2. Kenapa harus dikurang 2? Karena 1 untuk broadcast, yang satu lagi untuk network ID. Berarti terjawab ya. Berarti di sini sudah terjawab dari mana mendapatkan 62 itu. Jadi 62 IP yang bisa kita hasilkan dengan networknya adalah 192. Next, untuk berikutnya juga sama aja. Kalau ternyata kita butuh lebih sedikit, kita tinggal iniin di sininya adalah 1. Berarti nolnya sisa berapa? Di sini sisa 5 ya. Berarti 2 pangkat 5. Terus di sini dapatnya berapa? Bukan lagi ini. Nah, silakan dicari ya, seperti itu. Itu adalah teknik melakukan subnetting ya, melakukan subnetting. Fungsi dari subnetting sekali lagi meningkatkan performa kualitas jaringan kita. Oke, jadi harap sebelum kita mempelajari jaringan secara advance, penguasaan pengalamatan IP ini wajib banget dikuasai. Wajib banget dikuasai. Mungkin demikian tutorial yang sangat singkat dari kami tim IT Komputer. Terima kasih.